Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dari tadi, being and having tadi, maka Marcel punya rumus refleksi level pertama dengan refleksi level kedua. Refleksi level pertama itu refleksi yang subjek terpisah dari objek. Saya mikir laptop, ini saya yang mikir, laptop ini barang yang dipikir. Itu refleksi level pertama. Saya mikir kalian, itu saya yang mikir, kalian yang dipikir. Jadi objeknya. Kalau refleksi level kedua, tidak begitu. Refleksi level kedua itu sifatnya partisipatif untuk memahami dunia misteri dalam tanda petik. Dunia misteri itu apa? Dunia yang kita terlibat. Tadi kan yang level pertama, saya mikir laptop, itu saya tidak ada hubungan apa-apa sama laptop. Tapi level kedua, ketika ada hubungan eksistensial antara saya dengan laptop. Misalnya, laptop ini penting sekali buat saya. Kalau tidak ada laptop ini, saya tidak iso ngaji pakai slide kayak gini. Kalau tidak ada ngaji pakai slide gini, aku ya sumpek, kamu ya pening. Tidak ada patokan kita materinya apa. Nah ini level kedua. Ketika objeknya sudah tidak melulu objek, tapi dia sudah jadi aku juga, terlibat dalam subjektivitasku. Yang level subjek objek tadi, katanya Marcel, hanya mungkin untuk benda yang bukan manusia. Kalau untuk manusia harus yang kedua. Saya mikir manusia di level objek, itu tidak akan ketemu kebenarannya. Karena manusia tidak beda sama laptop. Kalau laptop ada sisi objektifnya, bisa dipahami lepas dari subjek. Meskipun nanti di level kedua dia bisa masuk ke subjek. Tapi memahami manusia harus selalu level kedua. Jadi mungkin kalau bahasa yang lebih khas, yang pertama penjelasan, yang kedua penghayatan. Jadi kalau objek biasa, laptop ini kan bisa cuma saya jelaskan. Laptop ini 14 in, mereknya Lenovo. Harganya paling kalau ini dijual paling 1 juta, tidak ada yang mau. Misalnya, ini kan bisa dijelaskan begitu. Bisa juga di level penghayatan. Laptop ini meskipun dijual 1 juta, tidak ada yang mau. Ada yang nawar 10 juta pun nggak akan tak kasih. Karena di sini ada kenanganku bersama. Nah, ini level kedua, level penghayatan. Nah, yang level kedua ini untuk manusia. Untuk memahami manusia. Karena manusia tidak bisa diposisikan di level pertama. Jadi memahami sesama manusia, orang itu kayak tadi loh, memanusiakan manusia. Itu bisanya di level refleksi level kedua. Refleksi level pertama itu namanya problem. Refleksi level kedua namanya misteri. Jadi kalau ada yang tanya bedanya apa problem sama misteri, kalau problem itu berjarak, subjek objek. Problem itu sesuatu yang dihadapkan pada kita untuk dicari solusinya. Dia berasal dari luar diri kita. Kalau misteri itu sesuatu yang melibatkan kita langsung. Kayak tadi loh, laptop kayak gini aja ndak boleh dibeli 10 juta. Ada misterinya. Jadi kita harus ngecek ini misterius. Misteri itu berarti apa? Subjeknya terlibat langsung di situ. Kalau problem itu kan ada masalah di depan kita, misalnya loh LCD-nya kok kedip-kedip mau mati, itu kan problem. Dicarikan solusi. Tapi kalau misteri itu
Tidak serta-merta bisa dicari solusinya. Kayak agama itu misteri. Terlibat dalam diri kita langsung. Menjelaskannya nggak sesederhana menjelaskan kayak orang sholat itu kalau tidak diselami sebagai misteri itu mungkin hanya kayak orang olahraga, senam, yoga. Tapi tidak, dia ada makna khusus yang hanya yang ngalami yang ngerti. Jadi hanya yang ngalami langsung yang ngerti. Makanya contohnya dari siapa? Marcel bagus di kalimatnya. A mystery is a problem that encloses human itself because the questioner become the object of the question. Misteri itu problem yang mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena saya yang bertanya itu yang terlibat. Contohnya gampang, getting to Mars is a problem. Falling in love is a mystery. Manusia, gimana caranya manusia bisa sampai Mars itu problem. Di luar diri kita, ya mungkin dikalkulasi pakai astronomi, pakai teori antariksa, tapi jatuh cinta itu misteri. Tidak bisa kamu jelaskan, kenapa sih kok kamu jatuh cinta padanya, itu kamu jawabnya mesti pelekak-pelekuk. Apa ya, yang lebih jelek kan banyak. Ya, karena kalau yang lebih cantik mesti jawabmu gampang, lebih cantik tidak mau Pak sama saya. Kok itu yang kamu pilih, alasannya apa? Terus kayak gimana sih jatuh cintamu itu? Dalam mana antara cintamu sama temanmu, sama orang tamu, sama saya? Kamu jawabnya mesti pontang-panting. Sama kayak tadi, wong laptop kayak gini aja kok enggak boleh 10 juta. Wong itu 1 juta aja enggak ada yang mau. Rahasianya apa sih? Hanya gara-gara dikasih pacarmu, mbok sudah kamu jual aja 10 juta, nanti pacarmu kasih uang suruh beli laptop lagi, kasih kamu, kan sama aja. Tapi kan tidak bisa sesederhana itu namanya misteri. Kok sampai segitunya ya orang mau bla 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 bla, biasanya kamu begitu, itulah misteri. Hubungan subjek dengan subjek. Tidak sederhana kayak menjelaskan objek. Kalau problem sih sederhana, dicarikan solusinya di luar diri. Tapi kalau misteri itu kan jarang misteri yang terungkap. Misteri itu selalu remain misteri, selalu jadi misteri. Ada mahasiswa cakep, pasangannya enggak cakep. Kamu kan heran, dipikir pakai akal karena kamu berjarak. Enggak nyampe pikiranku, kok mau ya? Mbok ya sama aku aja misalnya. Padunya kamu karepe ngono. Tapi enggak, that's mystery. Jadi kalau ada lagu judulnya Misteri Cinta, itu berarti yang ngarang pernah baca Gabriel Marcel. Jadi cinta itu misteri, tapi datang ke Mars itu problem. Jadi hubungannya sama tadi, refleksi pertama itu berpikir problem, refleksi level kedua itu berpikir tentang misteri. Hubungannya yang pertama biasanya unsur having, yang kedua unsur being. Teorinya sederhananya begitu. Nah ini juga, life is a mystery to be lived, not a problem to be solved. Hidup itu misteri yang harus kita jalani, bukan masalah yang harus kita carikan jalan keluar. Jadi nikmatilah hidupmu. Tidak usah terlalu banyak, nggak usah menjadikan hidup jadi problem. Kenapa? Tidak akan ketemu kamu jawabannya. Hidup ini banyak sekali hal misterius yang tidak terjangkau oleh dirimu. Jalani saja. Nikmati indahnya misteri. Jadi life is mystery to be lived. Jalani hidupmu, nikmati detik demi detik. Wong tidak bisa diulang. Kamu jadi mahasiswa ya cuma sekarang. Besok sudah tidak mahasiswa lagi, sudah jadi bapak, sudah jadi pekerja, pegawai. Kamu mungkin ngaji di sini juga nikmatilah, karena mungkin dalam durasi waktu tertentu sudah tidak bisa ngaji lagi, sudah pulang kampung, bisanya cuma komentar di WA.
say hello sama kan, jadi nikmatilah. Mungkin ketemu saya juga ada durasinya pasti. Dinikmati. Semuanya nikmatilah. Misterius memang. Nggak, tiba-tiba di masjid ada ngaji filsafat dan kamu kok mau ngaji, biasanya neng masjid males, sekarang mau ngaji ke masjid, itu kan misterius. Bapakmu mungkin ya heran loh. Kalau kamu di WA bapakmu, di mana le? Ngaji pak di masjid, itu bapakmu heran, geleng-geleng. Iya, heran aku, anakku saiki sopo masjid. Jadi itu khas. Jadi life is a mystery. Jadi misteri itu unik. Bukan berarti ndak bisa dipikir jalan keluarnya, bisa. Cuma tidak simple. Jalurnya tidak logika tapi refleksi. Refleksi itu dipikir dalam. Refleksi level kedua tadi. Tidak level pertama yang lebih eksak karena berjarak. Berjarak itu objeknya jelas tapi di luar penghayatanmu. Jadi kacamata ini cuma kamu jelaskan bahwa dia ukurannya berapa, plusnya berapa, harganya berapa. Ini kan ketika kamu berjarak. Tapi ketika kamu hubungkan dengan dirimu sendiri, dia jadi misteri. Kenapa kok disayang-sayang? Kenapa kok ndak boleh hilang? Kenapa kok harus pakai warna coklat kok ndak warna hitam? Kenapa kok? Itu jawabannya banyak. Dan itu misterius dalam dirimu. Penghayatan individual. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.